Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu kembali dalam kuliah kedua masih mengenai tentang peluang. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai peluang, yaitu kita akan mulai dari beberapa prinsip dasar mengenai peluang. Jadi kita akan berbicara mengenai komplement. Ya, kalau saya punya kejadian A, ya maka kejadian di luar kejadian A disebut dengan A komplement. Ya, nah kalau kita mencari peluang dari A komplement itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian A tersebut. Jadi ini untuk memudahkan kita mencari peluang tersebut. Contoh kasus adalah kembali ke kasus kuis pada video saya yang pertama. Berapa peluang bahwa jawaban yang benar adalah minimal 1? Ya. Nah, misalkan kejadian B adalah jawaban yang salah dari ketiga soal tersebut, maka peluang B komplement adalah jawaban yang benar adalah minimal 1. Kita sebut sebagai B komplement. Ya. Nah, kalau peluang B adalah jawaban yang salah dari ketiga soal, berarti ada satu kejadian, di sini adalah incorrect, maka peluang B-nya itu adalah 1/8. Sehingga peluang B komplement itu adalah 1 dikurangi dengan peluang B adalah 1 dikurangi 1/8 sama dengan 7/8. Ya. Ini adalah implementasi dari A komplement. Contoh lain lagi, misalkan pemilihan dari juri. Ya. 12 juri, jadi dalam suatu persidangan akan dipilih untuk memutuskan suatu perkara. Pengacara, pembela mengklaim keputusan yang akan diambil akan berbias karena 50% penduduk dewasa kota adalah perempuan. Namun dewan juri tidak satupun perempuan. Ya. Nah, jika juri dipilih secara acak dari populasi, berapakah peluang bahwa tim juri akan terdiri dari tidak ada perempuan? Kemudian setidaknya ada 1 perempuan. Nah, kita lihat kalau ruang contoh, kalau kita ada punya 12 juri, berarti satu tempat ini bisa diisi oleh laki-laki atau perempuan. Sehingga kemungkinan dari satu tempat ini adalah 2. Kalau ada 12 tempat, berarti kita akan menggunakan 2 kali 2 kali 2 atau sebanyak 2 pangkat 12. Ini ada sebanyak 4096 kemungkinan. Ya. Nah, tidak ada juri perempuan yang terpilih, berarti semua juri adalah perempuan. Nah, semua juri perempuan itu adalah 1 kemungkinan dari 4.996. Maaf. Sehingga peluang A adalah 1 dibagi 4.096 adalah 0,0024. Kemudian kalau ditanyakan, setidaknya ada 1 juri perempuan yang terpilih, berarti A komplement, berarti peluang dari A komplement sama dengan 1 dari peluang A. Jadi 1 dikurangi 0,0024 itu adalah sebesar 0,9976. Jadi peluang setidaknya ada 1 juri yang terpilih, yang duduk, itu adalah lebih besar daripada semua juri adalah perempuan semua. Nah, ini implementasi dari sifat yang komplement. Sifat yang kedua adalah disjoint. Yaitu 2 kejadian A dan B dikatakan disjoint jika mereka tidak ada nilai yang muncul. Jadi ini disjoint, saling terpisah. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn antara A dan B, ini adalah merupakan 2 kejadian yang saling terpisah. Ya. Kemudian dikatakan union, irisan. Jadi intersection ini kita terjemahkan dengan irisan, gitu ya. Ini adalah irisan. Kemudian union kita terjemahkan dengan gabungan, ya, gabung. Ini kita terjemahkan dengan gabung. Maka intersection antara A dan B terjadi outcome, maka ada kemungkinan bersama antara A dan B. Jadi ini adalah kita gambarkan sebagai intersection atau irisan. Kemudian kalau gabungan berarti kejadian A gabungkan dengan irisannya, kemudian gabungan dengan kejadian B. Ini disebut dengan union. Ya. Oke. Nah, sehingga aturannya adalah kalau untuk mencari peluang A gabung B, jadi ini kita tuliskan sebagai peluang A gabung B itu adalah peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Jadi ini adalah simbolnya peluang A gabung B, kalau ini adalah peluang A kita simbolkan dengan irisan B. Ya. Nah, kalau A dan B itu adalah saling lepas atau disjoint, maka peluang A gabung B itu adalah peluang A tambah peluang B, karena peluang A
irisan B sama dengan 0. Jika ini kejadiannya adalah disjoint atau saling lepas. Ya. Itu sekedar mengingatkan kembali tentang peraturan peluang terhadap gabungan dan irisan dari dua kejadian. Nah, ini misalkan ada latihan soal, sepasang pengantin baru sedang merencanakan mempunyai anak 2. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang pasangan tersebut mempunyai 2 anak perempuan? Nah, kejadiannya kalau punya anak 2, berarti ruang contohnya adalah anak lakinya bisa dua-duanya perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, atau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, atau kedua-duanya adalah anak perempuan. Ya, di mana F ini singkatan dari female dan M adalah dari male. Ya, sehingga NS itu adalah 4. Kalau kita definisikan A sebagai anak pertama adalah perempuan, maka kejadian A ini adalah FF dan FM, sehingga peluang A itu adalah 2/4 atau sama dengan setengah. B, anak kedua adalah perempuan, adalah kejadiannya adalah bisa jadi dua-duanya perempuan atau anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, sehingga peluang B ini juga setengah. Ya, kalau mempunyai anak perempuan 2, ya berarti A irisan B itu berarti kejadiannya dua-dua anak ini adalah FF, maka peluang A irisan B adalah 1/4 atau setengah. Kemudian dikatakan berapa peluang pasangan tersebut punya anak perempuan, anak pertamanya perempuan atau anak keduanya perempuan, maka kita adalah A gabung B. A gabung B ini berarti ada 3 kejadian, gitu ya. Peluang A gabung B adalah 3/4 sama dengan 0,75. Ini kalau menggunakan pengetahuan tentang himpunan. Kalau kita menggunakan operasional tadi, operasional tentang gabungan, gitu ya, berarti kita akan selesaikan dengan peluang A tambah peluang B dikurangi peluang A, irisan B adalah setengah tambah setengah dikurangi 0,25, hasilnya adalah 0,75. Sama. Jadi Anda bisa menggunakan 2 cara ini untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian aturan yang kelima itu adalah mengenai multiplication rule, yaitu adalah untuk interseksi jika 2 kejadian itu saling bebas, jadi di sini ada independen, 2 kejadian saling bebas, maka peluang A, ya peluang A irisan B itu kan sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B-nya. Ya. Nah, sepasang pengantin baru sedang merencanakan mempunyai anak 2. Berapa peluang pasangan tersebut mempunyai anak perempuan 2? Nah, tadi kita sudah menghitung menggunakan pendekatan himpunan. Nah, sekarang kita menggunakan pendekatan ini. Ya. Nah, diketahui peluang A sama dengan setengah, peluang B sama dengan setengah, berarti peluang A irisan B itu kita bisa cari dengan peluang A dikalikan peluang B, yaitu setengah kali setengah sama dengan 0,25. Karena kejadian anak pertama perempuan dan anak kedua perempuan merupakan kejadian yang saling bebas. Oke. Nah, ini juga contoh lain dari multiplication rule. Misalkan tadi kita melihat ada 3 jawaban antara pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Peluang untuk menjawab benar itu adalah 0,2, sedangkan peluang untuk menjawab salah adalah 0,8. Jadi peluang untuk menjawab salahnya lebih besar dibandingkan untuk peluang menjawab benarnya. Ini biasanya soalnya adalah pilihan ganda. Ada 4 pilihan gitu ya, sehingga ada 5 pilihan. Sehingga kalau ada 5 pilihan, peluang untuk menjawab benar adalah 0,2 dan untuk menjawab salah adalah 0,8. Nah, ini adalah peluang kalau misalkan 3 jawaban itu benar. Berarti perkalian dari peluang jawaban pertama benar kalikan peluang jawaban kedua benar kali peluang jawaban ketiga benar sama dengan 0,08. Nah ini sebenarnya menginformasikan dan kita kalau soalnya pilihan ganda maka peluang Anda menjawab salah itu sebenarnya lebih besar karena di sini peluangnya adalah 0,512 sedangkan peluang Anda untuk menjawab tiga-tiganya benar adalah kecil yaitu 0,008 ya. Peluangnya paling kecil di antara peluang yang lainnya. Nah, ini adalah contoh lain dari penerapan perhitungan peluang. Oke. Summary. Ringkasan terkait dengan ini, terkait dengan peluang. Yang pertama adalah peluang setiap individu itu adalah 0 sampai 1.
Ya, kalau kejadian itu tidak mungkin terjadi, maka kejadian peluangnya adalah 0. Kalau peluang itu terjadi, maka sama dengan 1. Ya. Kemudian peluang dari suatu kejadian merupakan penjumlahan dari peluang dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kejadian tersebut. Ya. Untuk jika ada suatu kejadian A, kemudian komplement A, maka peluang dari komplement kejadian A tersebut adalah 1 dikurangi peluang kejadian A. Kemudian kita tahu bahwa peluang A gabung B itu sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B. Dua kejadian saling bebas, ya, maka interseksi unionnya atau irisannya adalah peluang A irisan B atau peluang A intersection B adalah peluang A kali peluang B. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas, ya, saling lepas jika tidak ada elemen yang muncul secara bersamaan, maka dihitung peluang A irisan B sama dengan 0. Atau peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B. Ini adalah summary-nya. Nah, ini adalah kita perlu tekankan antara kejadian saling terpisah, disjoint, ya, ini ada kita punya kejadian terpisah dengan kejadian saling bebas atau independen. Untuk kejadian saling terpisah adalah jika kedua kejadian tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama, ya. Ketika melempar sekeping uang, ya, kejadian mendapatkan gambar dan mendapatkan angka adalah saling terpisah sebab keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Ya, itu saling terpisah. Jadi tidak muncul secara bersama-sama. Nah, kalau kejadian saling bebas atau independen adalah jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejadian yang lain. Jadi kalau kita pelemparan koin 2 kali, hasil dari pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi hasil dari pelemparan kedua. Ya, jadi itu adalah definisi kejadian saling terpisah, ya, dan kejadian saling bebas. Jadi kalau saling terpisah itu tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang sama. Misalkan dari pelemparan koping koin mendapatkan gambar dan mendapatkan angka merupakan kejadian yang saling terpisah sebab keduanya tidak mungkin secara bersamaan. Nah, ini ada contoh kejadian yang tidak saling bebas. Jadi misalkan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah benar dan salah. Pertanyaan kedua adalah benar dan salah. Peluangnya adalah 0,58. Di sini untuk dua pertanyaan ini benar. Kemudian untuk pertanyaan pertama benar, pertanyaan kedua peluangnya adalah 0,05. Pertanyaan pertama salah, pertanyaan kedua benar adalah 0,11. Dan pertanyaan ini salah, kemudian pertanyaan kedua ini salah adalah 0,26. Ini adalah peluang pertanyaan pertama benar 0,63. Ini adalah pertanyaan pertama salah 0,37. Ini adalah pertanyaan kedua benar 0,69 dan pertanyaan kedua salah adalah 0,31. Nah, misalkan kejadian A itu adalah jawaban pertanyaan benar dan B adalah jawaban pertanyaan B benar, gitu ya. Pertanyaan kedua benar, maka peluang A itu adalah 0,63 dan peluang B itu adalah 0,69. Nah, A dan B ini bukan merupakan kejadian yang saling bebas karena peluang A, ya, peluang A irisan B itu sama dengan 0,58. Ini adalah peluang dari A irisan B, ya. Tidak akan sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B. Jadi peluang A itu adalah 0,63 dikalikan dengan 0,69. Ini hasilnya tidak sama. Sehingga A dan B dikatakan tidak saling bebas. Oke, baik. Itu materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.